Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi manajemen F ya pada semester 4 ya. Ini semester 4. Saya khawatir tertukar dengan semester 2 ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu kembali pada proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan. Dan pertama-tama seperti biasa kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini atas kudrat iradat Allah jualah kita bisa bertemu dan dikumpulkan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan ini ya. Dan pokok bahasan pada pagi hari ini merupakan manajemen aset dan liabilities pada bank. Ya. Jadi bank dipraktisi menyebutnya sebagai aset liabilities management ya atau ALMA ya, biasanya. Kita berharap pada pokok pembelajaran kita hari ini kita diberikan kemampuan dalam belajar dan mulai kita sama-sama niatkan bahwa kita ini lillah mencari ilmu sehingga apapun yang terjadi kita sudah berniat karena Allah sehingga mudah-mudahan berharap apapun yang kita kerjakan pada hari ini dari mulai kita perkuliahan saat ini sampai akhir nanti di jam 9.40 selalu menjadi sebuah amalan baik bagi kita semua ya. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap dicurahkan pada Nabiana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan insya Allah termasuk kita diantaranya. Selamat pagi, ini rekan Randy ya, Randy Muslihin, kemudian Tito Pramono dan Suci Kemala. Saya kira silahkan Anda mempersiapkan diri untuk mempresentasikan materi dengan pokok bahasan manajemen aset dan liability. Nah, sebelum memulai, saya izinkan mengawali prolog untuk manajemen aset dan liabilities ini ya. Ini kurang lebih membahas tentang aset ya, di mana dalam aset baik itu total pasifa maupun total aktiva. Kalau total pasifa itu berbicara aset kaitannya dengan sumber aset ya, di mana sumber aset ini terdiri dari liabilities dan capital ya. Kemudian jika kita lihat total aset di posisi total aktiva itu merupakan aset dengan alokasi penggunaan, di mana di situ ada aktiva lancar dan aktiva tetap ya. Aktiva lancar pun terbagi dengan ada aktiva lancar untuk likuiditas dan ada aktiva produktif ya. Ini yang menjadikan nanti usaha inti ya, usaha-usaha yang mendapatkan pendapatan untuk membiayai seluruh biaya-biaya termasuk biaya operasional dari bank itu sendiri ya. Nah, kaitannya dengan liabilities kita membahas aset kaitannya dengan sumber dana ya, di mana kita kalau di neraca bisa melihat aset ini dari posisi pasifa. Di situ kita melihat total aset atau total pasifa dari posisi liabilities berapa, kemudian presentasinya berapa. Maksud saya bahwa kaitannya dengan total pasifa itu bicara sumber dana, di mana sumber dana itu berkaitan dengan modal atau equity. Jadi ada sumber dana yang berasal dari capital. Dan capital
ini terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama ada modal setor atau saham atau investasi dari para owner, para investor melalui saham ya, yang kepemilikan ya, owner di situ. Kemudian kapital juga terdiri dari cadangan-cadangan. Cadangan ini diperoleh biasanya dari laba tahun-tahun lalu yang dibagikan berdasarkan rapat pemegang saham ya, rapat pemegang saham di mana di situ ada yang dibagikan kepada pemegang saham, ada juga prosentasi sekian persen yang disimpan menjadi cadangan-cadangan, dan cadangan itu akan terakumulasi dan tersimpan di kapital menjadi sebuah modal tersendiri di posisi sumber dana. Kemudian kapital juga selain setoran pemegang saham terdiri tadi juga ada dari cadangan-cadangan, kemudian juga terdiri dari donasi hibah ya. Barangkali bank kita ini pernah mendapatkan bantuan hibah baik itu dari pemerintah maupun swasta maupun dari internasional dunia gitu ya. Kemudian selain donasi hibah, di komposisi kapital ini terdiri juga dari komponen penyertaan. Nah, penyertaan biasanya penyertaan para pihak bisa perorangan maupun lembaga, bisa dalam negeri maupun luar negeri, bisa pemerintah maupun swasta. Kemudian ada penyetaraan. Nah, penyetaraan ini lebih kepada aset-aset dalam aktiva tetap, biasanya berupa tanah ya, tanah itu gedung itu kan include dengan tanah. Nah, pada saat pembelian tanah itu harganya misalkan X rupiah. Nah, setelah mengalami perjalanan sekian puluh tahun, ternyata ada perkembangan kenaikan harga gitu ya. Nah, pada saat di neraca kita mengakui itu misalnya X rupiah, maka beberapa puluh tahun yang akan datang biasanya terutama tanah ya itu mengalami kenaikan nilai, maka harus memperoleh penyetaraan ya. Biasanya salah satunya itu ya. Jadi jika di aktiva tetap nilai tanah itu 10 miliar saat dulu dibeli ya, sekarang mungkin 20-30 tahun yang akan datang itu udah 30 M, 100 M mungkin ya. Dan di situ berarti aset kita sudah berubah. Maka ada nilai dalam aktiva tetap yang berubah, yang asalnya kita tulis 10 M, sekarang nilainya menjadi 10 M, dan lawannya itu terhadap kapital dalam komposisi penyetaraan. Itu barangkali ya, dan itu akan memperkuat posisi modal, serta akan menjadikan aset kita menjadi meningkat. Kemudian dari kapital juga ada beberapa komposisi yang lainnya, salah satunya adalah laba yang belum dibagikan dan komponen-komponen yang lainnya. Nah, kaitannya dengan tema kita hari ini, asetnya itu tadi bicara total pasipa ya, aset dari bicara sumber dana. Sumber dana itu ada yang dari modal, ada yang dari liabilities. Nah, dalam pokok bahasan hari ini menyangkut aset dan liabilities. Kalau untuk modalnya, equity yang barusan kita sampaikan, ini kita akan bahas minggu depan dalam kelompok berikutnya, kelompok 11 melalui manajemen modal. Ya, manajemen modal. Nah, total pasipa atau total aset bicara kaitannya dengan sumber dana, selain kapital yang tadi kita sudah sampaikan, itu ada yang bersumber dari liabilities, kewajiban, hutang ya. Nah, di mana nanti kewajiban juga terdiri dari kewajiban jangka pendek. Biasanya kewajiban jangka pendek ini merupakan kewajiban bank yang harus dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan itu kurang dari 1 tahun. Misalkan dalam simpanan ya, kalau dalam produk simpanan, karena simpanan tabungan itu juga diberlakukan sebagai kewajiban, tidak masuk di komposisi kapital. Kenapa? Karena jika penyimpan itu ngambil, kita harus mengembalikan. Dan rata-rata kita tidak pernah tahu simpanan itu, kecuali ada simpanan program, misalkan 3 tahun
baru dibawa misalnya, itu berarti jangkanya tidak termasuk jangka pendek ya gitu. Nah, karena kita tidak pernah mengetahui, kadang-kadang hari ini nasabah itu nabung, esok lusa udah diambil lagi, dan kewajiban itu berada pada kurun waktu kurang dari 1 tahun, maka salah satu produk simpanan yang menjadi sumber dana yang tersimpan di liabilities atau kewajiban ini termasuk dalam kewajiban jangka pendek. Termasuk juga ada beberapa kewajiban lain, contohnya misalkan kewajiban membayar pajak badan, bank kita pajak badan ya, kemudian pajak karyawan juga biasanya tersimpan dulu di kewajiban. Biasanya tiap tanggal 25 misalkan gajian itu dana yang diambil PPh 21 misalnya karyawan itu sudah dipotong dari karyawannya tapi belum disetor ke eh, pajak gitu. Nah, makanya tersimpan dulu di hutang. Tetapi kan itu jangka waktunya tidak akan melebihi dari 1 bulan. Jadi bulan mungkin beberapa hari, 1 minggu kemudian juga itu udah harus dibayarkan. Makanya hasil pemotongan dari karyawan itu tersimpan dulu di hutang. Kemudian juga ada beberapa lain, misalkan gaji yang belum dibayarkan itu menjadi hutang gaji yang notabene pembayarannya pasti di bawah 1 tahun ya, mungkin 1 bulan ke depan juga harus sudah dibayarkan. Seperti itu barangkali ya. Misalnya misalkan ada lemburan harusnya dibayarkan, tapi karena likuiditas kecil misalkan, maka dipending, menjadi hutang, hitungan-hitungan itu menjadi hutang, dan kewajiban itu akan dibayar dalam jangka waktu 1 bulan 2 bulan ke depan, dan karena kurun waktunya kurang dari 1 tahun maka di situ dijadikan sebagai kewajiban jangka pendek ya. Nah, kaitannya dengan liabilities, kewajiban atau hutang ini kita harus memanage dengan baik. Mengapa demikian? Karena jika hutang ini tidak direncanakan, sebut saja misalkan posisi liabilitiesnya melebihi dari total aset gitu ya, total pasifa. Jadi total aset kaitannya dengan sumber dana. Jadi bicara aset kaitannya dengan sumber cash in dana, ada dari capital, ada dari liabilities. Nah, jika misalkan aset kitanya bicara sumber dana ada 10 miliar, misalkan kapitalnya ada 1 miliar, liabilitiesnya 9 miliar, kan ini juga harus perlu diwaspadai karena jika kewajiban yang 9 miliar, apalagi dari 9 miliar ini komposisinya hampir 100% jangka pendek, nah ini kan sangat rawan gitu. Kenapa? Karena bicara solvabilitas, capital adequacy ratio terutama perbandingan modal kita dengan aset itu hanya 10% gitu. Jadi aset kita ini ternyata banyak hutangnya, banyak liabilitiesnya. Kemudian juga kenapa di manage, karena kaitannya dengan alokasi pengguna. Kalau tadi aset dari sumber dana, kalau sekarang total aset ya total aktiva ya dari penggunaan dana. Nah, ini juga jangan sampai salah. Nah, kita bisa bayangkan jika sumbernya dari aset yang kita punya dari liabilities jangka pendek, kita menggunakan untuk aktiva yang memang jangka panjang dan tidak menghasilkan. Sebut saja misalkan kepada aktiva tetap. Apalagi kalau pembelian aktiva tetap itu ternyata belum urgent rasanya untuk diadakan gitu. Nah, ini juga sangat salah kaprah. Nah, misalnya penggunaan alokasi di aktiva itu banyak kepada pembelian aktiva tetap misalkan. Misalkan gedung, tanah, kemudian kendaraan. Padahal ini kan sifatnya hanya menunjang saja gitu. Makanya banyak perusahaan perbankan yang sebetulnya belum memiliki gedung tapi masih sewa, kendaraan pun masih sewa. Ini bukan berarti tidak kebeli, sebetulnya bisa, tetapi mungkin lebih diperhitungkan dari sisi biaya, lebih rumit dan lebih efisien sewa mungkin ya. Gitu. Karena kalau beli itu harus ada penyusutan kendaraan, harus ada biaya perawatan dan lain-lain. Kalau sewa kan begitu biaya sewa per bulan kita lepas barangkali ya biaya perawatan, ganti ban, ganti oli, bayar pajak itu oleh pihak vendor ya, oleh mitra. Ini juga menjadi kajian tersendiri. Adapun nanti efisien mana ya tinggal dianalisis saja, nah, gitu seperti itu.
Seharusnya logikanya kan perbankan itu memperbanyak aktiva produktif, di mana manajemen kredit yang harus didahulukan gitu. Seperti itu. Karena inilah yang nanti akan menjadikan sumber penghasilan yang mampu menutup biaya-biaya, salah satunya biaya tenaga kerja, kemudian biaya operasional lainnya, biaya perjalanan dinas, kemudian juga biaya listrik gedung, kemudian biaya PAM dan lain sebagainya. Karena banyak biaya sebetulnya di lembaga ini yang harus dibayar. Nah, untuk bisa membayar tentu saja kita harus mendapatkan pendapatan yang mampu menutup dari biaya, bahkan bisa lebih karena kita punya tanggung jawab kepada para pemegang saham ya, termasuk juga ada biaya bayar bunga para penyimpan, para deposan. Nah ini ya yang harus kita perhitungkan. Kita optimal saja di manajemen kredit ya, di aktiva produktif, belum tentu juga semuanya produktif, mengingat dalam manajemen kredit seperti yang sudah kita bahas pada kelompok-kelompok sebelumnya, itu selalu saja ada yang bermasalah kan, karena minggu kemarin kita sudah bahas ada manajemen kredit, padahal kita sudah berusaha preventif ya, artinya pencegahan untuk tidak terjadi banyak kemacetan, tapi selalu saja ada, entah itu karena kondisi ekonomi, karena kondisi alam, ataupun karakter dari si nasabah tadi yang memang tidak punya itikat untuk membayar ya, banyak faktor ya yang mengakibatkan kemacetan. Intinya resiko itu selalu ada. Nah, kemudian jika kita lihat lagi di minggu kemarin di kelompok berikutnya tentang kualitas kredit. Ada call 1, ada call 2, ada call 3, ada call 4, bahkan call 5 ya sampai macet. Nah, ini kan beresiko besar ya. Sudah kita tidak mampu mendapatkan laba dari nasabah tersebut, pokoknya juga mandek di situ, belum lagi kita ditagih tadi kewajiban yang nyimpen, yang nabung, yang deposan akan ngambil uangnya tersendat di sana. Begitu. Nah, jadi harus benar-benar ya memanage hutang, jangan terlalu besar, kemudian dari sumber dana yang masuk, berapa prosentasi harus dari liabilities, berapa prosentasi dari capital. Kemudian penggunaannya berapa persentase untuk likuiditas, berapa persentase untuk aktiva produktif, berapa persentase untuk aktiva tetap. Nah, ini juga harus diperhitungkan dengan baik. Tidak semena-mena ya, tidak asal make, asal menggunakan, karena perlu diingat bahwa sumber liabilities ini adalah dana orang, dana pihak lain yang harus kita kembalikan. Nah, walaupun kapital pun dana inti dari internal, tetap saja ini juga bagian dari amanah. Apalagi kita masih posisinya para pegawai yang harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kita ini terhadap owner, pada komisaris, pada direksi sebagai owner pemegang saham dari bank yang kita tempat bekerja ya. Gitu. Nah, untuk lebih detail bagaimana tentang liabilities, aset liabilities management atau manajemen aset dan manajemen hutang kewajiban di bank ini, tentu saja hari ini kelompok 10 tadi sudah saya sebutkan, rekan Randy Muslihin, kemudian Tito Pramono, kemudian Suci Kemala. Hari ini saya kira sudah siap ya untuk mempresentasikan hasil diskusi, hasil pencairan materi bersama kelompoknya, dan tentu saja sudah dibahas di kelompoknya. Bahkan saya sudah terima PPT, kemudian makalah dan video presentasinya, dan saya kira langsung saja ya rekan Randy Muslihin dengan NPM D12004-406, kemudian Suci Kemala dengan NPM D12004-457, dan Tito Pramono dengan NPM D12004-466 untuk langsung saja ya mempresentasikannya. Nah, untuk sementara saya juga mohon izin ke belakang dulu supaya video yang Anda simak tidak terhalang ya. Jadi dipersilahkan kepada rekan Randy, Tito, dan Suci untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kemala. Saya di sini selaku moderator, dan rekan-rekan saya, Tito Pramono dan Randy Muslihin dari kelompok 10, kami akan memaparkan materi tentang manajemen aset dan liabilitas bank.
Kita langsung saja ke materinya. A. Manajemen aset dan liabilitas bank. Bank adalah lembaga yang dapat mempertemukan antara para penabung dan investor. Tabungan hanya dapat berguna apabila diinvestasikan. Sementara itu, para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukan usaha sendiri dengan terampil dan sukses. Selain itu juga masyarakat yang mempunyai uang banyak tersebut bingung terhadap uang yang dimilikinya tersebut mau diolah ataupun hanya disimpan di rumah saja. Nasabah biasanya mau menyimpan dananya di bank karena ia percaya bahwa bank dapat memilih alternatif investasi yang menarik serta pastinya bisa mendatangkan keuntungan yang lebih menjanjikan. Strategi manajemen aset dan liabilitas meliputi koordinasi, karakteristik keuntungan atau return, dan risiko atas portofolio aset dan liabilitas bank. Setiap keputusan investasi yang dilakukan oleh bank memerlukan keputusan simultan tentang bagaimana mendanai investasi tersebut. Kelaziman keputusan investasi yang simultan. Bank dapat memperoleh keuntungan yang tinggi bila bank mendapatkan bunga yang tinggi dan menerima risiko likuiditas. Keputusan pendanaan dan risiko likuiditas. Secara tradisional, bank menghubungkan likuiditasnya dengan portofolio asetnya. Portofolio aset dibangun sehingga nantinya aliran keluarnya dana-dana dapat dijamin dengan likuidasi aset. Manajemen aset karena menyangkut likuiditas, maka memerlukan pembangunan aset-aset sedemikian rupa sehingga aliran keluar dana atau outflow of fund dapat diakomodasikan tanpa membuat penyesuaian dalam liabilitas. Presentasi di sini akan dilanjutkan oleh Randy Muslimin. Saya persilahkan. Pentingnya manajemen aset dan liabilitas. Era globalisasi yang diikuti perkembangan teknologi informasi yang berubah dengan sangat cepat telah mempengaruhi aktivitas bisnis. Tidak terkecuali pada bisnis jasa perbankan. Perubahan ini akan mempengaruhi kebijakan perbankan di bidang pengelolaan aset dan liabilitasnya. Apabila tidak terdapat penyesuaian pada lingkungan, maka bank bersangkutan akan tenggelam dalam era persaingan yang semakin ketat saat ini. Untuk unggul di bisnis perbankan diperlukan sumber daya yang mampu bersaing. Dengan keunggulan sumber daya, sebuah bank akan mampu memformulasikan strategi penentuan harganya baik di bidang lending maupun funding. Penentuan strategi dan kebijakan pengelolaan dana bank diperlukan suatu sistem yang dapat memformulasikan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana tersebut melalui manajemen aset liabilitas. Aset liability committee. Seperti pada umumnya, industri sektor real yang melakukan proses produksi dari input ke output. Produksi dalam industri perbankan adalah aktivitas bank yang tercermin dalam laporan neraca keuangan, baik sisi aktiva maupun pasiva. Sementara hasil produksi adalah laporan laba atau rugi. Proses produksi yang dilakukan secara benar akan menghasilkan produksi yang optimal. Hanya dapat dicapai jika manajemen bank mampu mempersiapkan perencanaan dan pengaturan penghimpunan dalam pengalokasian dana. Oleh karena itu, perencanaan dan pengaturan dana akan berjalan baik harus dilakukan oleh pihak atau badan yang baik. Badan ini biasanya berbentuk tim atau panitia atau disebut komite atau dewan khusus. Tujuan manajemen aset dan liabilitas. Secara spesifik menurut Riyadi, tujuan aset liability management yang dilakukan oleh setiap bank mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Pertumbuhan bank yang wajar. 2. Pendapatan atau laba yang maksimal. 3. Menjaga likuiditas yang memadai. 4. Membentuk cadangan-cadangan untuk berjaga-jaga atas hal-hal tertentu yang mungkin timbul. 5. Memelihara atau menjaga dana masyarakat yang dipercayakan melalui kegiatan bank yang wajar. 6. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit. Manajemen aset dan liabilitas bank dalam berbagai industri. Yang pertama, perbankan. Salah satu fungsi utama dari bank adalah menyimpan uang dari nasabah secara aman, lalu membayar sejumlah bunga atas uang yang disimpan oleh nasabah. Dari uang yang disetorkan oleh nasabah,
bank dapat memberikan pinjaman pada nasabah lain guna mendapatkan sejumlah bunga. Bank harus bisa menerapkan manajemen aset dan liabilitas yang tepat untuk memastikan pendapatan bunga bersih yang diperoleh cukup untuk mengembalikan uang milik nasabah di rekening jika ditarik sewaktu-waktu. Yang kedua, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memberikan dua jenis asuransi, yaitu asuransi jiwa dan asuransi non-jiwa. Asuransi non-jiwa biasanya adalah berupa asuransi properti dan asuransi kendaraan. Perusahaan penyedia asuransi menerima sejumlah pembayaran atau premi dari nasabah, namun mereka berkewajiban membayar sejumlah uang dalam jumlah besar ketika asuransi tersebut dicairkan oleh nasabah. Manajemen aset pada perusahaan asuransi dapat digunakan untuk memastikan perusahaan memiliki cukup dana untuk membayar liabilitas tersebut. Penerapan manajemen aset dan liabilitas untuk keuangan pribadi. Bukan hanya untuk perusahaan saja, kita juga bisa menerapkan strategi manajemen aset dan liabilitas untuk mencapai tujuan finansial pribadi. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat neraca keuangan sendiri. Sama seperti neraca keuangan pada perusahaan, neraca ini dapat memberikan gambaran lengkap tentang situasi keuangan dalam kurun waktu tertentu. Neraca keuangan adalah rangkuman dari aset atau apa yang kita miliki dan liabilitas apa yang harus kita bayar dan net worth atau nilai aset dikurangi liabilitas. Jika tujuan manajemen aset dan liabilitas perusahaan adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, maka tujuan aset dan liabilitas pribadi adalah menambah nilai net worth. Jadi, fokus utama adalah untuk meningkatkan aset yang dimiliki tanpa menambah nilai liabilitasnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Maka saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 10, tadi Randy ya, kemudian Tito dan Suci Kemala yang sudah mempresentasikan di hadapan kita semua tentang materi manajemen aset dan liabilities ya. Sudah bagus, jadi materinya sangat mengena. Walaupun ada saran ke depan untuk slide yang ditampilkan itu inti-intinya kalau bisa dibuatkan dalam bentuk gambar, flowchart, kemudian yang lainnya ya, supaya tidak terlalu kelihatan dibacanya. Tetapi materinya sangat mengena, sangat bagus, ini luar biasa kelompok 10. Terima kasih atas pencarian materi diskusinya ya. Coba kita kembali bahas titik-titik yang memang perlu saya tekankan kembali ya, apa yang tadi disampaikan oleh Suci Kemala, kemudian Randy Muslihin dan Tito tadi ya. Coba kita ulang di videonya saja langsung ya. Cuma kita nanti matikan ininya. Coba lihat tadi di manajemen aset dan liabilities, ini tadi yang disampaikan oleh rekan Suci Kemala, saya kira ini sudah bisa cukup dipahami ya, tidak terlalu banyak dijelaskan. Ini meliputi koordinasi karakter keuntungan return dan risiko atas portofolio aset dan liabilities. Jadi maksud karakteristik keuntungan return di sini adalah dan risiko atas portofolio aset dan liabilities. Jadi begini. Jadi memang sih di depan juga sudah disampaikan tadi oleh rekan Randy dan Tito ya, bahwa kita ini menerima liability, salah satunya itu dari produk simpanan, deposan, kemudian giro. Nah ini merupakan liabilities yang kategorinya current liabilities atau kewajiban jangka pendek, karena harus kita kembalikan dalam waktu yang memang kurun waktunya kurang dari 1 tahun ya, karena bisa saja besok lusa juga akan dipinta kembali. Adapun deposito walaupun menggunakan waktu sangat agak jelas ya, ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tapi tetap saja kan kurun waktunya kurang dari 1 tahun. Makanya jadi current liabilities, kewajiban jangka pendek yang harus kita betul-betul siapkan. Karena tadi kata Randy, kata Tito, jika kita tidak mampu menyiapkan maka akan menjadi bumerang bagi lembaga kita dan akan menjadi trust, tingkat kepercayaan yang melemah dari nasabah terhadap bank kita. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan kembali apa yang barusan Suci katakan ya, di mana di sini ada portofolio aset dan liabilities bank.
dengan koordinasi karakter keuntungan return. Jadi maksudnya begini. Jadi ada liability sumber kita ya dari penabung, mungkin ada yang nabung 100 juta, 200 juta ya. Ini kan menjadi sebuah aset kita ya. Karena tapi bicaranya aset yang kita miliki ini ternyata harus disadari bahwa sumber dananya itu merupakan kewajiban atau liabilities gitu. Nah, kemudian kita menempatkan di dalam posisi aktiva, terutama di aktiva produktif. Jadi dilempar di kredit gitu. Jadi tadi jika Suci mengajukan pembiayaan, saya menggunakan kredit kepada Suci ini hasil tabungan dari Tito, misalkan begitu. Nah, ini ilustrasinya seperti itu. Nah, sementara kita khawatir Suci mengembalikannya jangka waktunya kan kredit itu ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, tetapi Tito yang tadinya nabung deposito itu dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun udah ngambil. Nah, ini bagaimana caranya mengatur supaya dana yang kita lempar di kredit memiliki keuntungan yang mampu menanggung resiko atas liabilities tadi gitu. Coba kita ulangi bahasanya ya. Strategi manajemen aset dan liabilities meliputi koordinasi karakteristik keuntungan return. Nah, tadi bagaimana pelemparan kredit yang tadi saya ilustrasikan, sebut saja nasabah kredit yang namanya Suci, mampu mengembalikan dengan utuh, dengan keuntungannya, dengan bunganya gitu ya, atas portofolio aset dan liabilities bank yang tadi salah satunya tabungan dari Tito gitu. Nah, itu hanya ilustrasi, bisa saja dibalik lagi gitu. Nah, setiap keputusan investasi yang dilakukan oleh bank ini memerlukan keputusan simultan tentang bagaimana mendanai investasi itu. Jadi tadi saat Suci misalkan kreditnya ternyata investasi, ini kan lama nih 15 tahun, tidak mungkin dong diberikan kredit ini bersumber uangnya dari liabilities yang tadi jangka pendek seperti yang Tito lakukan. Jadi untuk membiayai kredit dengan karakter investasi lama tadi kita tidak boleh membiayai dari sumber liabilities yang jangka pendek, itu maksudnya ya, karena itu berisiko gitu, ada resiko. Tetapi kalau Suci misalkan ngambilnya kreditnya misalkan untuk perdagangan yang 1 tahun 2 tahun juga udah kembali lagi, itu mungkin masih bisa ditolerir gitu. Ada kita memadukan pinjaman tadi yang bersumber dana dari liabilities yang sifatnya jangka pendek, deposan gitu ya, 12 seperti Tito tadi memilih itu boleh. Tapi saat Tito tadi memilih simpanan jangka pendek ya, yang menurut kita kewajiban itu jangka pendek, artinya esok lusa juga bisa diambil lagi. Kemudian bagi saya petugas bank ini menjadi aset yang sumbernya dari kewajiban karena harus dikembalikan kepada Tito kapan saja Titonya mau ngambil. Nah, kemudian saya jangan memadukan kepada nasabah kredit yang sifatnya ingin lama gitu. Misalnya investasi 15 tahun di perumahan gitu. Nah, karena tadi ada resiko yang harus ditanggung. Apalagi kalau si nasabahnya, Sucinya ini macet misalkan. Jangankan bunganya, returnnya, pokoknya aja belum balik. Sementara tadi Tito, siapapun yang ngambil, yang melakukan simpanan gitu ya, yang buat bank menjadi sumber dana dari aset tadi berbentuk liabilities. Nah, ini kita akan gagal untuk mengembalikan. Nah, ini makna dari alinea yang tadi disampaikan oleh Suci. Nah, kemudian kita coba cari lagi di letak mana penekanan yang harus saya tambahkan terkait dengan yang disampaikan oleh kelompok ini. Nah, ini di slide berikutnya ada keputusan pendanaan, dana resiko likuiditas. Nah, ini barusan juga sudah saya sampaikan ya. Jadi pada saat keputusan dana ini salah, sumber dana tadi liabilities jangka pendek, malah kita memberikan kepada kredit jangka panjang. Nah, ini keputusan pendanaan yang salah dan akan berisiko terhadap likuiditas gitu. Ya, ini maksud slide ini. Likuiditas ini adalah kemampuan membayar kembali. Jadi kemampuan bank membayar kewajibannya kepada para deposan salah satunya dalam jangka pendek gitu. Nah, jika likuiditasnya kecil maka bisa dipastikan bank akan gagal mengembalikan kepada penabung. Sebut saja kalau Tito tadi mengambil, bisa jadi di bank nggak ada uangnya gitu, karena tadi salah pendanaan. Sudah bukan hanya dikorupsi tidak, tetapi salah melakukan keputusan pendanaan gitu. Itu seperti itu ya. Jadi di sini
di manajemen aset dan liabilities ini memahami karakteristik dari aset yang kita miliki. Salah satunya ada yang bersumber dari kewajiban, dan kita harus memahami bahwa tipe kewajiban yang mana yang harus kita lempar menjadi keputusan pendanaan. Dalam keputusan pendanaan saja ini bisa berisiko, apalagi kalau manajemen memutuskan sumber dana dari liabilities digunakan untuk aktivitas tetap, misalnya beli kendaraan, beli gedung, beli ini akan semakin parah gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan di sini di slide ini, bank itu menghubungkan likuiditasnya dengan portofolio asetnya. Jadi portofolio aset ini dibangun sehingga nantinya aliran keluarnya dana-dana dapat dijamin dengan likuiditas. Jadi seimbang nanti kalau ada yang ngambil dengan total angsuran yang masuk gitu. Jadi alirannya itu lancar gitu karena likuiditas terjaga gitu barangkali. Ini yang saya tambahkan pada slide-slide yang barusan disampaikan oleh kelompok 10 ya. Nah, kemudian ini manajemen aset. Jadi saya kira ini juga sudah barusan saya sampaikan ya. Jadi ada outflow of fund-nya gitu ya. Kemudian pentingnya manajemen aset. Nah, di sini siapa ini? Randy ya. Randy menyampaikan pentingnya memanajemen aset. Bisa dibayangkan kan ilustrasi yang tadi saya sampaikan, jika terjadi, nah ini akan bumerang. Kita akan malu, masa ada yang mengambil simpanan yang deposito jatuh tempo, kita nggak ada uangnya. Sebenarnya nggak ada uang itu bukan masalah dikorupsi saja, tidak. Sebenarnya tidak dikorupsi, cuma salah strategi dalam pendanaan karena Anda tidak memahami memanage liabilities terutama gitu. Jadi Anda nggak sadar aset Anda banyak, tetapi Anda nggak sadar bahwa aset yang Anda miliki itu ada banyak yang sumbernya dari kewajiban yang harus dikembalikan. Nah, kemudian jika Anda sudah sadar bahwa liabilities yang paling banyak, maka dalam penggunaan pendanaannya pun Anda harus hati-hati alokasi mana yang harus dikedepankan. Jadi sangat penting ini. Jadi Randy di slide ini menyampaikan tentang pentingnya manajemen aset. Ya benar ya tadi yang disampaikan oleh Randy. Kalau Anda nggak percaya, nanti Anda sudah bekerja, kemudian jadi manajer, kemudian tidak memahami tentang manajemen aset dan liabilities, silahkan saja siap-siap untuk dikomplain banyak nasabah, bahkan bisa didemo banyak nasabah ya seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan juga slide mana ya, ini saya kira sudah bisa cukup dipahami, ini juga cukup bisa dipahami. Kemudian, nah ini tujuan manajemen aset. Pertumbuhan bank yang wajar, iyalah pendapatan laba yang maksimal karena mengoptimalkan tadi aset-aset dari sumber dana mana, kemudian untuk aktiva yang mana, itu jelas ya di sini. Kemudian ini saya kira cukup untuk tidak terlalu. Nah ini contoh manajemen aset dan liabilities dalam berbagai industri. Bank harus bisa menerapkan manajemen aset dan liabilities. Ini tadi disampaikan oleh Tito Pramono ya, yang tepat untuk memastikan pendapatan bunga bersih diperoleh cukup untuk mengembalikan uang milik nasabah. Ini juga sudah saya sampaikan. Jadi tadi saya ilustrasikan kredit ke Suci ya. Kemudian saya memberikan kredit ada sebagian sumber dana dari liabilities dari simpanan Tito sama Randy misalkan. Nah, saya itu harus mampu meramalkan gitu dan memprediksi bahwa apa yang menjadi pendanaan kepada Suci ini akan aman gitu. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, jangan sampai pendanaan untuk Suci ini pembiayaan investasi yang jangka waktunya 15-10 tahun. Nah, saya menggunakan sumber dana dari liabilities yang kurang dari 1 tahun, kan itu nggak matching. Nanti kita akan keteter dan kita tidak akan keluar dari makna yang barusan Tito sampaikan, di mana Tito menyampaikan bahwa memastikan pendapatan bunga bersih diperoleh cukup untuk mengembalikan uang milik nasabah. Nah, dalam ilustrasi yang barusan, kita pendanaan kepada Suci investasi kredit investasi yang pengembaliannya 10-15 bahkan ada yang 20 tahun dengan sumber dana tadi salah satunya dari liabilities, current liabilities, kewajiban jangka pendek dari simpanan Tito sama Randy, ini tidak matching. Saya kira tidak akan mampu mengembalikan uang milik nasabah. Jadi jika Tito ngambil itu di posisi Suci masih posisinya lama gitu. Walaupun memang tidak hanya ilustrasi ke Suci ya, ada nasabah-nasabah, debitur, kreditur yang lainnya gitu. Cuma intinya jangan sampai salah
memanage liabilities dengan aset ini, karena akan terjadi ketidakmampuan mengembalikan uang milik nasabah. Seperti tadi ilustrasi simpanan Tito mau ngambil deposan Randy jatuh tempo, kita nggak ada duitnya gitu, likuiditasnya kecil karena tadi ada banyak pendanaan yang sangat lama pengembaliannya, apalagi selain lama macet lagi, wah itu udah lebih bahaya lagi. Jadi apa yang disampaikan Tito dalam slide di depan kita ini dari alinea 2, di mana tidak mampu mengembalikan uang milik nasabah di rekening jika ditarik sewaktu-waktu. Sebaliknya, jika kita mampu memanage aset dan liabilities dengan optimal, maka diharapkan kita akan mampu mengembalikan uang milik nasabah di rekening jika ditarik sewaktu-waktu kapanpun, seperti itu. Nah, ini pentingnya manajemen aset dan liabilities. Jadi saya kira substansinya udah dapat, ini cuma saya tekankan kembali karena slide-slide yang barusan ini sebetulnya kan masih uraian kata dan kalimatnya. Saya khawatir penekanan kepada mahasiswa yang lain kurang begitu dipahami ya. Kalau saya langsung paham dengan kalimat-kalimat ini ya gitu. Makanya saya saranin ke depan ilustrasi untuk presentasi itu bentuknya bisa gambar, tapi nanti dihubungkan dengan penerangan seperti yang barusan. Kalau isi materinya ini udah bagus ya. Nah, ini penerapan manajemen aset dan liabilities untuk keuangan pribadi. Oh, ini untuk keuangan pribadi. Jadi lebih diilustrasikan untuk manajemen keuangan sendiri ya, seperti itu. Ini udah bagus saya kira. Terima kasih ini tambahannya, dan terima kasih juga kepada kelompok 10, Randy Muslihin, kemudian Suci Kemala dan Tito Pramono. Selamat, kalian sudah mempresentasikan dan materinya juga begitu sangat bagus. Kemudian selanjutnya silakan jika ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan di antara rekan di kelompok 10 ini dengan teman-teman di kelas manajemen F ini ya. Jadi dipersilakan dilanjut di WA group, dan kepada rekan Randy Muslihin, kemudian Suci Kemala dan Tito Pramono silakan dipandu untuk diskusinya ya. Baik, demikian terima kasih juga dari saya dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, kesalahan dan kehilapan juga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.